Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, yang beranggotakan Putra Andi Srianto dan saya sendiri, Aditya Fermadi. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Menurut para ahli, Henry Shimamura 1990, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan, pengembangan, penilaian, pemberian, remunerasi, dan pengelolaan individu anggota organisasi. Menurut Rival 2005, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Menurut Desailly 2015, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif administrasi publik. Pada era globalisasi sekarang ini, sumber daya manusia dalam administrasi publik semakin penting meskipun teknologi banyak menggantikan fungsi-fungsi pekerjaan manusia. Dalam administrasi publik, teknologi hanya pendukung untuk memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan manusia. Dan sebaliknya, dalam administrasi bisnis banyak pekerja manusia yang digantikan oleh mesin. Administrasi publik memiliki nilai dan tujuan yang berbeda dengan administrasi bisnis, sehingga penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam kedua jenis administrasi tersebut berbeda pula. Administrasi publik memiliki kompleksitas nilai. Hal ini disebabkan oleh banyak pemangku kepentingan dalam organisasi publik, dan semua pemangku kepentingan tersebut ingin mendapatkan layanan yang memuaskan dari administrasi publik tersebut. Manajemen sumber daya manusia dalam administrasi publik klasik. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sumber organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan dan dipengaruhi oleh nilai yang dianut organisasi tersebut. Nilai yang dianut oleh organisasi publik berdasarkan perspektif administrasi publik klasik adalah nilai efektivitas, efisien, ekonomis. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, maka proses administrasi yang berlangsung harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga setiap hasil kegiatan dapat ditentukan dengan jelas. Demikian pula dengan sumber daya manusia dalam organisasi publik harus dirancang untuk memahami dan mencapai nilai-nilai tersebut, karena sumber daya manusia meliputi posisi yang penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pembaca selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Putra Andi Srianto. Kepada Bang Putra Andi Srianto dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Manusia sebagai aset organisasi. Manusia adalah makhluk sosial, di mana secara naluri manusia ingin hidup berkelompok. Manifestasi dari kehidupan berkelompok ini antara lain timbulnya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Di dalam organisasi itu,
setiap anggota atau individu dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya, antara lain menampakkan harga diri dan status sosialnya. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan material, kebendaan maupun kebutuhan non material. Maslow dalam Noto Atmojo mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu dalam tingkatan kebutuhan yang selanjutnya disebut hierarki kebutuhan. Proses manajemen sumber daya manusia. Menurut Ernie dan Kurniawan, proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penetapan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, Ernie dan Kurniawan menambahkan bahwa secara garis besar proses manajemen atau SDM dibagi ke dalam 5 bagian fungsi utama, yaitu terdiri dari yang pertama human resource planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua, personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan atau pelatihan. Yang keempat, personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima, personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, staffing. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah staffing atau mengatur keanggotaan. Fungsi staffing sendiri dibagi menjadi ada 3 kegiatan penting yang termasuk, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Yang kedua, evaluasi. Sebagai manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi kinerja dari SDM atau sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini dapat meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Yang ketiga, penggantian dan kepuasan. Masuk ke fungsi berikutnya, yaitu penggantian atau kepuasan, atau juga dapat kita ucap sebagai reward. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan penggantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh para sumber daya manusia, di mana berhubungan juga dengan kepuasan yang diterima perusahaan. Yang keempat, pelatihan dan penasehat, karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang juga penting adalah pelatihan dan pengembangan. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan bagi tiap lapisan karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas.
Yang kelima, membangun relasi. Fungsi selanjutnya adalah membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting juga memiliki tugas untuk membangun relasi, seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Tujuan manajemen sumber manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan melihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe kualitas yang tepat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Sekian, terima kasih.